adik-adik semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Wah, keren sekali nih adik-adik pagi-pagi sudah duduk di depan TV untuk sekolah minggu. Sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng. Tapi udah semangat belum ya? Jangan-jangan ada yang masih ngantuk atau ada yang masih kurang semangat. Nah, supaya kita lebih semangat, kita mau nyanyi satu pujian nih. Kalau adik-adik lihat keluar, di luar mataharinya udah terang banget. Nah, jadi kita mau nyanyi Matahari Bersinar Terang. Bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Oke, adik-adik semuanya, tadi kita sudah bernyanyi Matahari Bersinar Terang. Nah, itu tandanya kita sudah memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Sekarang kita mau berdoa dulu. Adik-adik lipat tangan dan tutup mata, kakak yang akan memimpin doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini Tuhan sudah boleh memberkati kami, membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Sekarang kami mau sekolah minggu, Tuhan berkati, semoga kami dapat memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan nanti dengan baik. Ini doa kami Tuhan, terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah menyanyi, kita sudah berdoa pembukaan. Sekarang kakak mau ajak ngobrol-ngobrol nih. Nah, adik-adik selama 1 minggu ini gimana kabarnya? Pasti dari Senin, Selasa, sampai Jumat itu bangun pagi untuk sekolah. Nah, kakak mau tanya nih, siapa yang sekolahnya sudah tatap muka pergi langsung ke sekolah? Angkat tangannya. Atau masih ada yang di rumah kah sekolahnya? Tapi hampir semua sepertinya sekarang sudah masuk sekolah langsung. Jadi setiap pagi harus bangun pagi, terus mandi, terus sarapan, habis itu pergi ke sekolah. Nanti siangnya pulang, terus bisa ada kegiatan seperti ekskul, mengerjakan tugas, atau les, atau bermain dengan teman-teman. Nah, adik-adik tahu nggak sih, setiap hari itu kita bisa melakukan aktivitas kita dengan baik, bisa bangun pagi, bisa mandi, pergi ke sekolah, belajar dan bermain sama teman-teman. Itu karena penyertaan Tuhan kita yang kuat dan hebat sekali. Heran banget ya adik-adik. Tuhan Yesus sertai kita saat tidur, terus bangun pagi, kita sehat, terus segar,
terus kita pergi ke sekolah supaya kita bisa belajar dan tertawa bersama teman-teman. Nah, luar biasa ya penyertaan Tuhan dalam kehidupan adik-adik, papa mama di rumah, dan kakak juga loh. Untuk itu jadi kita mau angkat pujian buat Tuhan kita dengan penuh semangat. Kita mau nyanyi kuat, hebat, besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Wah, kuat, hebat, dan besar. Senang sekali bisa bernyanyi bersama adik-adik di rumah. Nah, sekarang kita mau main game sedikit. Jadi nanti kakak yang akan memberikan instruksinya, adik-adik di rumah yang bermain kemudian bisa minta tolong ke papa atau mamanya buat ngeliat adik-adik di rumah. Jadi nama gamenya adalah 1, 2, 3. Nah, jadi kakak nanti akan menghitung dari 1, 2, sampai 3. Kalau di hitungan kakak sebut angka 3, maka adik-adik harus berdiri dari tempat duduk adik-adik. Misalnya kakak kasih contoh ya. Kakak hitung nih 1, 2, terus kakak sebut 3. Nah, pas kakak sebut 3, semuanya harus berdiri 3. Nah, nanti kalau misalnya nggak berdiri berarti adik-adik belum semangat nih, masih ngantuk nih pikirannya. Coba ya. 1, 2, 3, berdiri, semuanya berdiri. Oke, duduk lagi. Coba lagi ya. 1, 2, tikus. Ayo, siapa yang berdiri? Kakak bilangnya tikus loh, bukan 3. Didengar baik-baik ya. Lagi. 1, 2, 3. Berdiri. Oke nih, papa mamanya di rumah boleh tolong lihatkan adik-adiknya ya. Bener gak nih hitungan ketiga semuanya pada berdiri?
Nah, terakhir ya. 1, 2, tomat. Wah, ya lo siapa yang berdiri? Kakak bilangnya tomat loh, bukan 3. Wah, seru sekali ya adik-adik ya. Sekarang udah boleh duduk lagi di tempat duduknya. Oke, kita mau memuji Tuhan lagi nih. Kita mau nyanyi setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Menyalangi, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Hore. Sekarang kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu adik-adik semuanya, kita mulai tenang, siapkan Alkitabnya, dan kita mau angkat satu pujian dulu, yaitu Bapakku Datang Padamu. Nah
setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan, atas kebaikan, atas kebaikan. Halo, selamat pagi adik-adik. Bersama dengan Kak Siska, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi Kak Siska mau nanya, bagaimana kabarnya semua? Pasti sehat dan sangat bersukacita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu supaya Tuhan menyertai dan mengajarkan kita untuk dengar-dengaran. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di kerajaan surga, selamat pagi untuk hari yang indah ini. Kami bisa berkumpul walaupun secara virtual untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajar kami untuk mendengarkan dengan baik, duduk diam, dan melakukan semua firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan. Hanya ke dalam tangan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, ambil Alkitabnya, kita akan mulai cerita kita dari kitab Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 31. Kak Siska akan mulai membacakannya. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberangi di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terplecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing," sahut Yakub. "Aku tidak akan membiarkan engkau
memberkati aku?" Bertanyalah orang itu kepadanya. "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak disebutkan lagi Yakub, tapi Israel. Sebab engkau telah bergumul dengan Allah dan manusia dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakan juga namamu." Tapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah di berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Amin. Adik-adik, ini adalah lanjutan cerita kita yang minggu lalu, waktu Yakub masih ada di rumah pamannya. Nah, karena dia sangat ingin bertemu dengan saudaranya yang bernama siapa coba? Esau, ia pergi bersama keluarganya. Tapi dia merasa ketakutan. Nanti Esau marah gak ya sama saya? Nanti apa ya yang harus saya lakukan? Pertanyaan itu yang selalu datang dalam pikiran Yakub, sehingga dia duduk termenung dan mencoba untuk menenangkan hatinya. Ternyata waktu dia duduk sendirian, di situ ada seorang laki-laki. Nah, pada ayat 23 dan 25 dia bergumul itu artinya dia bergelut ya, kayak berantem gitu, sampai orang laki-laki itu tuh merasa, "Aduh, aku nggak sanggup deh ngelawan Yakub nih, sangat luar biasa." Dan ia memukul pangkal pahanya, dan Yakub pun terjatuh. Tapi pada waktu dia merasa jatuh, justru dia bilang pada ayat ke-26 sampai 29, "Tolong berkati aku," katanya. Kenapa dia bertanya seperti itu? Karena dia merasa, saya nggak sanggup menghadapi Esau. Nanti kalau dia marah terus gimana dong, katanya. Dia sangat ketakutan. Dia bingung untuk menghadapi Esau, saudara kembarnya. Tapi Tuhan selalu memberkatinya. Tuhan selalu menyertai Yakub, karena Yakub selalu berpegang kepada Tuhan. Hingga akhirnya ia menyebutkan kalau tempat dia bertemu dengan Allah itu adalah Peniel. Pada ayat 30 dikatakan, Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tapi nyawaku tertolong." Di situ Yakub merasa terberkati. Di saat dia merasa ketakutan, di saat dia tidak mampu menghadapi masalah di depannya, Allah menyertai Yakub. Allah masih baik sama Yakub. Nah, adik-adik, cerita ini menceritakan bagaimana Yakub merasa ketakutan. Ketakutan yang dirasakannya ini membuat dia lari dari rumah, karena dia sudah melakukan kebohongan yang sangat luar biasa, yang membuat saudara kembarnya Esau marah. Dia lari, tapi dia ingin kembali lagi ketemu dengan Esau. Rasa bersalah dalam hidupnya itu membuat dia harus kembali, membuat dia rindu dengan Esau. Tapi ada ketakutan yang harus dia hadapi. Ketakutan yang saya akan diapakan nih sama Esau nih? Apakah saya akan dibunuh? Apakah saya akan dimarahi atau apa? Pikiran-pikiran dari dari Yakub
karena melakukan sesuatu yang bersalah, itu yang membuat dia meminta tolong kepada Tuhan. Dia meminta untuk Tuhan menyertainya. Nah, adik-adik, ini cerita yang sangat luar biasa. Dalam kehidupan kita selalu melakukan kesalahan. Keputusan-keputusan yang adik-adik buat, Kasiska buat, papa mama buat, kadang-kadang membuat kita salah langkah. Tapi kita harus kembali lagi kepada Tuhan. Nah, Tuhan yang akan membantu kita untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi kita harus kembali kepadanya. Nah, cerita ini apa sih yang dapat kita pelajari? Yang pertama, sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bertanggung jawab atas tindakan kita. Pada saat kita melakukan sesuatu, kita harus bertanggung jawab sampai selesai. Contohnya, pada saat kita memutuskan untuk melakukan sesuatu kegiatan. Contohnya mami bilang, mama papa nanya, kalian mau ikut ekskul apa sih di sekolah? Lalu kalian mikir-mikir, aku senang bermain bulu tangkis mami. Aku mau ikut ekskul itu. Kita sudah mengucapkan suatu kegiatan yang kita sukai. Dan kita harus bertanggung jawab itu. Kita harus ikuti semuanya latihan-latihannya. Karena kita yang memilih. Tapi pada saat kita mengalami masalah, waktu pertandingan, aduh capek mami, ternyata untuk bermain bulu tangkis itu lelah. Tiap seminggu sekali aku harus latihan, aku harus jaga kondisi badan, itu gak gampang. Lalu kalian mundur, kalian mencoba untuk tidak mau melakukannya. Itu suatu tindakan juga. Tapi hari ini Tuhan mengajarkan ketika kita melakukan sesuatu, kita harus bertanggung jawab, kita harus mengerjakannya, dan kalaupun ada masalah yang akan dihadapi, kita harus hadapi. Kita anak-anak Tuhan. Tuhan selalu menyertai kita waktu kita pun dalam kesusahan. Nah, yang terakhir, ini sangat luar biasa. Kalau kita berdekat dengan Tuhan, Tuhan selalu menyertai, selalu memberikan pertolongan dalam segala keadaan. Nah, adik-adik, hari ini adik-adik dan Kasiska belajar 3 hal yang sangat luar biasa. Yang pertama, bertanggung jawab atas tindakan kita. Seperti Yakub, dia berusaha bertanggung jawab atas tindakannya yang sudah mengecewakan Esau. Yang kedua, hadapilah masalah yang ada. Seperti Yakub, dia berusaha untuk bertemu dengan Esau, walaupun itu sangat berat. Walaupun itu resikonya sangat luar biasa. Tapi dia berjuang untuk bertanggung jawab. Dia ingin sekali mengakui kesalahannya, walaupun ada rasa takut yang ada di hatinya. Yang ketiga, selalu meminta penyertaan Tuhan. Seperti Yakub, minta berkat kepada Allah supaya dia berani, supaya dia tahu apa yang harus dia ucapkan pada saat bertemu dengan Esau. Kalau seorang Esau bisa melakukannya, apalagi kita sebagai anak Tuhan. Kita juga bisa melakukannya. Kita juga bisa seperti Yakub yang berani bertanggung jawab, berani menghadapi masalah, dan selalu meminta pertolongan dari Tuhan. Kita mulai dari hari ini untuk belajar seperti Yakub. Kayak Kasiska yakin ketika kita berdoa, rajin baca Alkitab, Tuhan Yesus selalu menyertai kita.
Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ceritamu ya Tuhan. Engkau mengajarkan kami bagaimana kami bertanggung jawab atas apa yang kami putuskan dalam kehidupan kami. Walaupun terkadang kami harus mengalami masalah, kami harus hadapi itu, kami tidak boleh lari dari masalah tersebut, karena kami yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu beserta dengan kami. Tuhan, bantu kami untuk selalu ingat akan firman-Mu, bantu kami selalu ingat akan Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam keseharian kami. Begitu juga Tuhan selalu menyertai kedua orang tua kami yang mereka harus bekerja, mereka harus menyiapkan kebutuhan-kebutuhan kami. Engkau selalu menyertai kedua orang tua kami, Engkau selalu memberikan kesehatan kepada mereka, sehingga mereka selalu ingat akan Engkau Tuhan, dan selalu bersukacita dalam segala kondisi. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas penyertaan-Mu hari ini. Hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Amin. Oke, sampai ketemu lagi adik-adik. Bye. Wah, adik-adik, tadi kita sudah dengar firman Tuhan. Sekarang saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan adik-adik dikumpulkan bersama dengan persembahan mama dan papa ya. Kita mau nyanyi beri syukur. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan tadi. Kakak akan pimpin doanya. Yuk kita lipat tangan dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena tadi kami sudah boleh mengumpulkan persembahan. Tuhan kiranya berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah boleh memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang kami berikan ini dapat berkenan bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik semuanya. Nah, hari ini Kak Dinda akan memandu adik-adik semuanya untuk melakukan aktivitas. Nah, hari ini kita akan membuat gantungan pengingat hal baik dan apa yang harus dilakukan dari ketakutan adik-adik. Ayo, mari kita lakukan aktivitasnya. Untuk aktivitas hari ini, bahan-bahan yang adik-adik perlu siapkan yang pertama adalah kertas origami dengan ukuran bebas, kemudian gunting, ada spidol atau bisa menggunakan alat tulis lainnya, dan ada lem. Pertama-tama, untuk origaminya kita lipat menjadi 2 bagian yang sama besar. Kemudian kita lipat lagi menjadi 2 bagian dengan ukuran yang sama besar juga. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Hingga seperti ini adik-adik. Setelah itu adik-adik boleh menggunting di sisi bagian kanan yang tertutup seperti ini dengan bentuk boleh hati ataupun sekreativitas adik-adik.
nanti akan menghasilkan bentuk kakak buat bentuk love itu sebanyak 4 buah seperti ini. Setelah itu, adik-adik boleh melipat kembali menjadi 2 bagian, kemudian diberikan lem di sisi sebelah yang pertama. Kemudian adik-adik menempelkan bagian sisi yang lain yang sama besarnya seperti yang diberikan lem tadi. Seperti ini. Dan lakukan itu sampai semua kertasnya habis. Tempel dengan sisi yang sama. Karena sisa 1 kertas, jadi kita lem kedua sisinya adik-adik seperti ini. Nanti sebelum kita tutup dengan 1 kertas ini, kita masukkan atau tempelkan di dalam pita atau tali yang adik-adik juga siapkan nanti. Kemudian kita tutup seperti ini. Oke. Setelah jadi seperti ini adik-adik dapat menuliskan hal-hal yang adik-adik takutkan di sisi bagian sampingnya. Kemudian di belakangnya adik-adik menuliskan hal-hal apa saja yang adik-adik bisa lakukan untuk melawan ketakutan tersebut. Seperti contohnya, kakak takut gelap. Hal yang dapat kakak lakukan yaitu dengan tidur dengan menggunakan lampu. Seperti itu. Step tadi adik-adik bisa lakukan sebanyak 3-4 kali sehingga nanti akan membentuk seperti ini. Nah, selesai adik-adik aktivitas kita hari ini. Nah, jangan lupa untuk gantungannya boleh adik-adik taruh dimanapun sebagai pengingat adik-adik bahwa hal-hal yang menjadi ketakutan adik-adik bisa adik-adik lawan dengan melakukan hal-hal yang baik. Sekian aktivitas hari ini, sampai jumpa. Pagi hari ini kita sudah bernyanyi, kita sudah berdoa, kita sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, dan kita sudah mengerjakan aktivitas serta mengumpulkan persembahan. Sekarang adalah akhir dari sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Namun sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita akan berdoa dulu, kemudian akan dilanjutkan dengan menaikkan pujian Bapa terima kasih. Yuk, mari kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada pagi hari ini kami sudah boleh melaksanakan sekolah minggu. Tuhan berkati, semoga aktivitas yang kami lakukan di sekolah minggu, bernyanyi, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan serta melakukan aktivitas ini dapat berkenan bagi kemuliaan-Mu Bapa. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan berkati setiap aktivitas yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik, selamat hari Minggu.